Kalau Haji Umuh udah turun gunung, insya Allah sebentar lagi welcome pemain asing baru Bobotoh. Kabarnya udah ada, tapi ada syaratnya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bobotoh sealam dunia, sebenarnya kita sampai detik ini pun masih menunggu welcome pemain asing terakhir dari Persib Bandung yang kabarnya akan berposisi sebagai penyerang untuk pendamping seorang Predator David da Silva. Tetapi kita lagi nunggu welcome pemain asing, malah Adam Alisson yang tiba-tiba secara mengejutkan, tidak diduga, bahkan saya pun tidak pernah mendapatkan rumor apapun tentang Adam Alisson ini. Kalau memang rumor bahwa akan ada pemain dari Borneo yang merapat ke Persib atau lagi nego dengan Persib, itu memang ada, bahkan saya juga bahas di konten-konten sebelumnya. Tapi kalau apakah pemain itu adalah Adam Alisson pun saya belum tahu. Cuman kabar-kabar tentang dari Borneo memang ada, dan ternyata Adam Alisson lah yang merapat. Sebelum saya bahas tentang pemain asing yang udah ada, begitu juga statement dari Haji Umuh yang siap turun gunung agar Bojan Hodak bisa mendapatkan pemain asing yang diinginkan gitu kan, saya akan bahas dulu tentang Adam Alisson sedikit. Nah, Adam Alisson ini memang agak masuk akal kalau seandainya kriteria yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak adalah seorang second striker. Adam Alisson memang lebih sering bermain sebagai pemain tengah, tapi Adam Alisson ini memang pemain tengah yang cenderung lebih menyerang atau attacking midfield, sama halnya dengan posisinya Stefano Beltram kemarin. Bahkan kadang-kadang juga terlihat Adam Alisson semasa masih di Arema, semasa masih di Borneo, bahkan di timnas pun beberapa kali diturunkan sebagai seorang second striker yang agak ke tengah dikit lah, intinya sebagai pendamping penyerang murni di depan. Nah, ini agak masuk akal ya Bobotoh kalau seandainya memang striker yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak sekarang adalah posisinya si pemain asing itu adalah seorang striker atau second striker. Nah, ini tuh antara dua hipotesis. Hipotesis pertama, memang Bojan Hodak ingin menambah ketebalan skuad kedalaman di lini tengah dan serang dengan masuknya Adam Alisson, atau juga hipotesis udah tidak ada harapan lagi untuk Persib Bandung mendapatkan seorang second striker. Jadi daripada nggak dapat, ya udah lebih baik manfaatkan Adam Alisson aja. Nah, kabarnya juga Adam Alisson itu bisa dibilang nggak masuk lagi ke skema permainannya Borneo lah saat ini. Walaupun memang di musim kemarin Adam Alisson sebenarnya tampil sangat bagus, ciamik, bahkan juga berkontribusi lebih ke Borneo. Itu juga yang membuat para Bobotoh cukup bisa dibilang senang dengan bergabungnya Adam Alisson karena performanya yang bagus. Nah, karena nggak masuk ke skema tadi, Borneo ingin ngirit budget, akhirnya meminjamkanlah Adam Alisson ke Persib Bandung sampai bulan Desember dengan opsi perpanjangan 2,5 tahun untuk sementara ini ya, dan itu bisa berubah lagi mungkin seiring berjalannya waktu nanti, atau juga dilihat bagaimana performa Adam Alisson di Persib Bandung. Nah, ini kan jadi win-win solution juga ya, Persib mendapatkan jasa tenaga dari Adam Alisson yang dimana Bojan Hodak sangat ingin menambah ketebalan skuad di lini serang atau khususnya second striker atau juga gelandang serang gitu kan. Di pihak Borneo juga jadi lebih teruntungkan dari segi budget karena ya bisa dibilang gaji Adam Alisson sampai Desember ada hitung-hitungannya ditanggung sama Persib lah gitu, dan nanti juga Persib keuntungan kalau Adam Alisson bagus bisa mendapatkan jasanya 2,5 tahun dengan opsi tidak transfer, jadi bebas transfer, gratis, cuma-cuma lah gitu mungkin. Dan juga dulu saya sempat ngomongin tentang bisa saja Persib itu bawa Gianjola karena Gianjola posisinya hampir sama dan juga free transfer, tapi mungkin akhirnya pilihannya tidak jatuh ke Gianjola gitu kan. Itu sekilas tentang Adam Alisson. Nah, sekarang masuk ke tentang si rumor second striker ini. Nah, Haji Umuh sudah berstatement ya Bobotoh, tapi sebelum saya masuk ke statementnya, kita harus semacam flashback kembali lah kalau sebenarnya manajemen memang nggak mau pakai 8 pemain asing. Pengennya 6 aja lah karena dianggap mubazir, katanya buat apa gitu kan yang bermain cuma 6 di liga khususnya, walaupun ya kita akan bermain di Asia
tapi mungkin kan lebih seringnya kita akan bermain di liga yang dimana aturannya hanya 6 yang bermain, 2 cadangan, jadi buat apa? Kata Wahaji Umuh dulu tuh kayak gitu, walaupun Wahaji juga memberikan statement lanjutan bahwa tapi kita akan obrolkan kembali katanya sama Bojan Hodak, dan akhirnya Bojan Hodak memutuskan ingin pakai 8 pemain asing. Sampai detik ini Bojan Hodak begitu sulit untuk mendatangkan pemain asing terakhir yang diinginkan seorang second striker, karena jujur aja Coach Bojan juga udah berstatement kalau dia ingin ngambil pemain tuh enggak yang cuman asal numpang nama asing, tapi ingin benar-benar berpengaruh, berkontribusi terhadap performa Persib Bandung. Jadi ingin diduetkan dengan David Da Silva atau Dimas Derajat katanya di depan. Yang otomatis kalau Bojan Hodak ingin pemain yang sangat bagus, berarti harus pemain yang reguler bermain, tidak sebagai pengangguran, dan juga ya otomatis harganya akan ada lumayan. Nah, itu juga alasan, kita kan udah bahas juga di konten sebelumnya, bahwa 3 pemain asing yang udah ditawari oleh Coach Bojan Hodak menolak untuk bergabung Persib Bandung. Salah satu alasannya ya karena budget. Persib tim besar, pamornya bagus, basis supporternya bagus, punya bintang 3, tapi budgetnya tidak sesuai. Jadi itu yang bikin si pemain asing yang ditawari Coach Bojan ini menolak. Nah, pada akhirnya Wahaji Umuh udah bertemu lagi katanya, atau khususnya pihak manajemen udah bertemu lagi dengan Bojan Hodak dan membicarakan pemain asing yang akan bergabung dengan Persib Bandung. Kabarnya pemain asingnya udah ada. Nah, tapi saya nggak tahu nih, apakah pemain asing ini adalah pemain yang memang akhirnya dibidik sesuai keinginan Coach Bojan Hodak, atau pemain yang memang kita harus akui udah ada listnya di manajemen, karena kan ada beberapa pemain yang melamar ke manajemen Persib. Salah satunya kan dari Australia si pemain asing ini. Apakah menggunakan opsi itu yang budgetnya udah masuk, ini CP-nya mungkin Bojan Hodak ya udahlah daripada nggak ada ambil aja, atau memang Bojan Hodak juga akhirnya menemukan pemain asing yang sudah sesuai dengan budget. Nah, jadi insya Allah Bobotoh, kalau ini tidak ada apa-apa lagi, pemain asing akan segera diumumkan, entah itu lebih cepat atau justru diumumkannya nanti berbarengan dengan launching Persib Bandung, pemain, baju, dan segala macamnya. Kalau jadi ya, karena bisa aja ini nggak jadi dengan perhitungan-perhitungan lainnya. Nah, syaratnya itu katanya alangkah lebih baiknya memang Persib menjual 1 atau 2 pemain agar kesehatan manajemen, kesehatan keuangan Persib itu lebih terjaga lah gitu kan. Karena kita juga harus akui sebenarnya ada list beberapa pemain yang akan dijual oleh Persib Bandung. Tetapi sampai detik ini ya bisa dibilang belum laku lah, karena memang pemain-pemain itu pemain yang mungkin jarang banget mendapatkan menit bermain, sehingga klub yang mau belinya juga agak sedikit ya mereka juga mikir lah gitu dengan performanya dan juga dengan kontrak yang harus ditebus, karena kita tahu kan beberapa pemain di Persib itu kontraknya panjang-panjang. Di era Coach Robert Rene Albert itu Febri kan panjang, Abdul Aziz panjang gitu kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan sehingga sampai detik ini masih sulit laku. Tapi mudah-mudahan aja gimana pun hasilnya nanti, apakah ada pemain asing atau tidak, apakah ada pemain yang terjual atau tidak, mudah-mudahan semuanya sesuai rencana dan Persib bisa back to back juara musim depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.